wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antardu anna bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfir lana bila ilaha illa anta. Allahumma akhlis qulubana binuri rububiyyatika wa uluhiyyatika bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa syuhada'i was-solihin wa siddiqin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal rasyidin wal mufassirin wal muallimin wal muallifin wal mujtahidin was sufiyyin wal musannifin wa sun ila malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa sun ila sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu, wa sun ila sayyidina Balyan ibni Malkan Nabiullah Hidir alaihi salam wa sun ila sultani awliya Syekh Qadir Jilani wa jami' awliya illahi masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha awalan wa akhiran zahiran wa batinan radhiyallahu ta'ala anhum wa sun ila masyayikhina bi mahadi salafiyah syafi'iyah Sukarijo Situbondo Ki Haji Raden Samsul Arifin wa Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin wa Haji Raden Ahmad Fawid Asad wa Ki Haji Raden Muhammad Khalil Asad wa Ki Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi wa ila jami'i ahlil khidmah minhu wa ila jami' ahlil baiti minhu radhiyallahu ta'ala anhum wa usun ila muallifi hadzal kitab Syekhil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wal Imam Al-Fadil Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana Allah bi ulumihima wa bi anwarihima wa bi asrarihima wa bi barakatihima. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan pembacaan yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, dan adapun rajulun thalith, kelompok yang ketiga, mimman ialah termasuk orang atau golongan qala yang bersabda fihim tentang mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelompok yang ketiga ini pernah dikomentari oleh Rasulullah, pernah digambarkan oleh Rasulullah. Bagaimana gambaran beliau tentang kelompok orang yang ketiga ini? Beliau bersabda, ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Ana adapun aku, kata Rasulullah, min ghairid dajjali, dari selain dajjal, akhwafu ialah lebih khawatir, ialah lebih takut, alaikum atas kalian, minad dajjali, dari dajjal. Artinya begini, ada sesuatu atau sekelompok orang yang lebih beliau khawatirkan daripada dajjal yang akan menimpa kita sebagai umatnya. Ada orang-orang, ada pihak-pihak yang lebih beliau khawatirkan selain dajjal yang akan menimpa umatnya. Ini kata beliau. Kemudian fakila, kemudian ditanya siapa Rasulullah. Wa ma huwa, apa itu? Atau siapa dia wahai Rasulullah? Kata sebagian sahabat yang bertanya. Wa ma huwa ya Rasulullah, siapa, apa itu wahai Rasulullah yang Anda khawatirkan selain dajjal itu? Bahkan lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah. Faqala, kemudian menjawab siapa Rasulullah, ulama usui adalah ulama su, ulama yang buruk perilakunya. Jadi Rasulullah itu lebih menilai bahwa ulama su ini lebih berbahaya potensinya lebih berbahaya daripada dajjal. Kenapa beliau itu mengatakan lebih khawatir? Jadi kalau dalam satu hadis kita diajarkan tentang surah Al-Kahfi, fadilah surah Al-Kahfi, ketika misalnya malam Jumat atau pada hari Jumatnya itu untuk menghindari dajjal. Nah, sebenarnya ada yang lebih berbahaya dari dajjal itu, yakni ulama su ini, kata Rasulullah. Entah dengan apa cara menghindarinya, wallahu alam. Kalau dajjal pakai Al-Kahfi, entah kalau ulama su seperti apa cara menghindarinya. Nah, kenapa demikian? Wahada, dan adapun fakta ini, artinya kenapa beliau faktanya lebih khawatir kepada ulama su ini? Alasannya li'anna dajjala, karena sesungguhnya dajjal, ghayatuhu ialah adapun tujuannya dajjal, al-itlalu ialah jelas-jelas untuk menyesatkan. Artinya nyata, bahayanya dajjal itu nyata di depan mata dia, jelas-jelas untuk menyesatkan. Ini kalau dajjal. Wa mithlu hadzal alim, dan adapun orang alim yang semisal ini, artinya yang ulama as-su itu, alasannya wa in sarafa, walaupun memalingkan siapa mithlu hadzal alim an-nasa, kepada manusia, anid dunya, dari dunia, memalingkan manusia dari dunia, bilisanihi, dengan lisannya, wa maqalihi, dan ucapan-ucapannya, fahuwa, maka adapun hadzal alim, da'in ialah mengajak, lahum, kepada manusia, ilaiha, pada dunia, bi'amalihi, dengan perbuatannya, wa ahwalihi, dan keadaannya. Artinya begini, kenapa ulama as-su itu lebih berbahaya daripada dajjal? Karena kalau dajjal itu jelas, dia tujuannya sejak awal adalah untuk menyesatkan manusia. Jadi sangat nyata di depan mata. Tapi kalau ulama as-su itu lisannya atau lidahnya mengajak manusia untuk menghindari dunia, sementara perilakunya atau keadaannya dia justru mengajak manusia atau memancing manusia untuk cinta pada dunia. Ini bahayanya ya. Jadi antara perkataan dengan perbuatan itu bertentangan, tidak sama. Ini bahayanya ulama as-su. Ini alhamdulillah agak hujan ini. Lanjut.
Walisanul hali, dan adapun bahasa keadaan, walisanul hal, adapun bahasa sikap, afsohu ialah lebih tajam atau lebih fasih bin lisanil maqali, dari bahasa lisan. Jadi situasi atau keadaan seseorang itu lebih berpotensi untuk berpengaruh kepada orang lain daripada kata-katanya. Nah, ini yang dimunculkan oleh para ulama as-su itu. Watiba'un nasi, sementara adapun tabiat manusia. Watiba'un nasi, sementara adapun karakter atau tabiat manusia. Ilal musa'adati, terhadap saling berkontribusi atau tolong menolong ya. Fil a'mali, di dalam perbuatan-perbuatannya. Amyalu, ialah lebih condong minha, dari musa'adah, ilal mutaba'ati, untuk mengikuti fil aqwali, di dalam kata-katanya. Artinya gini, kenapa kemudian di sini dikatakan bahwa ulama as-su itu lebih berbahaya daripada dajjal? Karena pada faktanya ulama as-su itu ketika berfatwa, ketika memberikan nasihat, dia mengajak manusia untuk tidak cinta dunia ya, untuk lari dari dunia. Sementara berbeda dengan perbuatan dan perilakunya. Perilakunya malah dia cenderung untuk mendorong manusia untuk mencintai dunia. Nah, itu namanya jebakan yang lebih berbahaya daripada dajjal ya. Nah, sementara manusia itu lebih cenderung untuk mencontoh atau meneladani perbuatan seseorang daripada mengikuti kata-katanya ya. Nah, inilah letak berbahayanya para ulama as-su itu. Jadi ketika misalnya secara verbal dia mengatakan kita harus lari dari dunia, sementara secara perbuatan atau tindakan dia justru memancing orang untuk mencintai dunia. Nah, manusia itu, kata beliau, lebih condong untuk meneladani perbuatan seseorang daripada mengikuti kata-katanya. Makanya kemudian di sini dikatakan walisanul hali afsalu min lisanil maqal. Jadi bahasa sikap atau bahasa keadaan itu lebih tajam daripada bahasa kata-kata ya. Nah, jadi di sini berbahayanya kita ketika dihadapkan dengan ulama as-su itu. Jadi banyak orang yang terjebak oleh para ulama as-su secara tidak sadar ya. Nah, berbeda dengan dajjal. Kalau dajjal itu kan jelas, nyata sekali dia. Karena memang sejak awal tujuannya untuk menyesatkan. Jadi orang yang yang normal cara berpikirnya pasti bisa membedakan ini baik, ini tidak baik. Ini dajjal, ini bukan dajjal. Kan jelas kalau dajjal. Sementara kalau ulama as-su ini sama seperti musuh dalam selimut ya. Makanya lebih berbahaya. Ibaratkan musuh dalam selimut itu kan kalau kita lengah, kita bisa diterkam gitu kan. Nah, gambaran ulama as-su ya seperti itu. Jadi secara kata-katanya dia bagus misalnya, tapi perbuatannya tidak sinkron dengan kata-katanya, malah kontradiktif gitu kan. Nah, di sini letak berbahayanya ulama as-su itu. Fama, maka adapun sesuatu afsada yang merusak hu kepada emma hadzal maururu, apa orang yang tertipu ini. Jadi maksudnya orang yang tertipu adalah rajulun salis itu ya, atau yang di sini digambarkan ulama as-su itu. Adapun sesuatu afsada yang merusak hu kepada emma hadzal maurur, apa orang yang tertipu ini, bi'amalihi dengan perbuatan-perbuatannya, aktsaru ialah lebih banyak, mimma dari sesuatu, aslaha yang memperbaiki hu siapa hadzal maurur hu kepada emma biaqwalihi dengan kata-katanya. Artinya gini, akibat buruk yang dilahirkan oleh ulama as-su sebab perbuatan-perbuatannya itu jauh lebih banyak, jauh lebih luas daripada kebaikan-kebaikan yang dia munculkan dari kata-katanya itu. Nah, ini bahayanya ulama as-su ya. Jadi antara perbuatan dan kata-katanya itu kontradiktif, tidak saling mendukung ya. Nah, sementara efek dari keduanya yang lebih besar adalah perbuatannya, karena orang lebih mudah untuk mencontoh. Ketika ulamanya misalnya secara perilaku mengarahkan seseorang pada pengkhianatan misalnya, maksudnya pengkhianatan kepada nilai-nilai Allah, maka itu lebih cenderung untuk diikuti daripada kata-kata bijaknya gitu kan.
Jadi ini bahayanya ulama su ya. Kenapa demikian? Idla yastajri'u, karena tidak akan berani al jahilu, siapa orang yang bodoh, alar rubati, untuk cinta fid dunia, terhadap dunia. Jadi kalau rawiba fi itu artinya cinta ya. Kalau rawibaan itu artinya benci. Makanya kalau misalnya ada yang mengatakan, seseorang mengatakan pada seorang wanita, rawibtu fiki, maka itu artinya aku mencintaimu. Tapi kalau rawibtu angki, itu artinya aku membencimu. Jadi ketika rawiba disandingkan dengan huruf jar fi, itu artinya cinta. Kalau disandingkan dengan huruf jar berupa an, itu artinya benci. Sama-sama rawiba. Kalau dalam hadis misalnya, an nikahu sunnati faman rawiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan golonganku. Jadi rawiba ini maknanya bisa ganda ya. Tergantung disandingkan dengan huruf jar apa ya. Kalau disandingkan dengan huruf jar fi itu bermakna cinta. Tapi kalau disandingkan dengan huruf jar an itu bermakna benci. Makanya di sini idla yastajri'u, karena tidak akan berani al jahilu, siapa orang yang jahil, alar raubati, untuk cinta fid dunia, terhadap dunia. Pakai fi di sini berarti cinta kan. Illa, kecuali bistijro'il ulama, kecuali dengan sebab beraninya ulama. Jadi bahasa simpelnya ya, kalau ulamanya sudah berani melanggar nilai-nilai Allah, maka otomatis orang jahil pun akan lebih berani. Karena kan orang jahil itu akan mencontoh ulamanya kan. Cek kiai ndak iya ya, yang kok ada iya kia kan gitu bahasanya. Kalau kata orang Madura kan. Iya, orang Madura. Nah makanya di sini kita harus berhati-hati ya ketika berhadapan dengan ulama yang model seperti ini. Nah sekaligus ya sebagai bentuk bahan renungan buat kita semua, buat kita bareng-bareng bahan renungan ini. Nah, fakot soro, maka sungguh jadi ilmuhu, ilmunya maurur, yakni ulama su itu atau rajulun salih itu, sababan ialah sebagai sebab lijur'ati ibadillahi, bagi beraninya para hamba Allah, ala ma'asihi, untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ilmu yang dimiliki oleh ulama su itu kemudian menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, artinya menjadi sebab bagi terbukanya keran-keran kemaksiatan. Itu bahayanya ya. Bahayanya. Jadi ilmu kadang-kadang bisa jadi sumber malapetaka juga ya kalau tidak disikapi dengan benar ya. Makanya ada sebagian ulama itu mengatakan bahwa yang namanya musibah dari Allah itu tidak harus berupa bencana ya. Tidak harus berupa ujian, kecelakaan atau apa dan seterusnya. Tapi bisa jadi bencana itu juga bisa berupa ilmu ya. Makanya kita harus jeli, harus hati-hati sebagai kaum santri ini. Apakah ilmu yang Allah titipkan kepada kita itu berupa anugerah atau berupa bencana? Itu tergantung kita kan. tergantung kita semua. Nah, di sini bahayanya ulama su itu. Jadi ketika ilmunya itu justru menjadi sebab bagi orang lain untuk melakukan maksiat kepada Allah. Wa nafsuhu, dan menjadi nafsu nafsunya maurur atau ulama su, al jahilatu, yang bodoh, mudillatan ialah manja. Mudillah itu manja ya. Ma'adzalika, beserta hal itu, tumanni. Tumanni itu, yumanni itu membangkitkan angan-angan ya. Tumanni membangkitkan angan-angan nafsuhu, kepada ulama asu itu. Artinya nafsunya yang bodoh itu, yang lemah, yang manja itu, pada akhirnya membawa si ulama itu untuk berangan-angan panjang gitu kan. Uturaji, dan memberikan harapan palsu nafsuhu kepada ulama su. Watat'u, dan mengajak nafsuhu kepada ulama su, ila ayyamunna, untuk merasa ayyamunna, untuk merasa memberikan jasa alallahi, terhadap Allah, biilmihi, dengan ilmunya. Jadi ulama su ini tidak sadar ketika dia sudah terjebak pada jebakan setan yang kemarin itu. Dia merasa bahwa dengan ilmunya dia kemudian menyampaikan pada orang lain, dia merasa sudah berjasa kepada Allah dia. Artinya sudah membantu Allah untuk menyampaikan ilmunya kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu akibat dari buayan hawa nafsunya itu ya. Wa tukhayyilu, dan menghayal, memberikan hayalan nafsuhu kepada ilaihi, wa tukhayyilu, dan memberikan hayalan ilaihi, kepada ulama su, nafsuhu
apa nafsunya ulama su itu annahu sesungguhnya dia khairun ialah lebih baik min kathirin dari mayoritas min ibadillahi dari hamba-hamba Allah. Nah nafsunya itu juga mendorong dia untuk merasa lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Ini bahayanya ya. Jadi makanya dalam Al-Quran itu kita diperingatkan wala tuzakku anfusakum kan. Janganlah sekali-kali kalian mensucikan diri kalian sendiri. Wallahu a'lamu bimanittaqo. Jadi Allah yang lebih tahu siapa yang betul-betul bertakwa di antara hambanya. Nah yang perlu kita renungkan di sini kata-kata khairum minhu itu ya. Jadi dalam sejarah Al-Quran itu kata-kata khairum minhu ini pertama kali yang mengatakan iblis ya. Iblis. Dan ini kemudian yang menjadi sumber penyakit bagi orang-orang yang berkarakter iblis itu. Jadi pada awalnya dikatakan iblis ini termasuk malaikat yang super ya. Artinya malaikat yang memang istimewa beliau itu. Yang bernama malaikat Azazil ya, kalau enggak salah. Jadi kemudian singkat cerita ketika Adam diciptakan yang Allah proyeksikan untuk menjadi khalifah di dunia ya. Nah dia tidak terima dia, iblis. Jangan kena furubari laumatua kata iblis. Itu bahasanya iblis kayak gitu, nak kena furubari. Jadi makanya jangan dibedakan antara alumni senior dan junior, jangan sampai. Mentang-mentang senior pas merasa lebih wah misalnya, jangan sampai. Itu bahasanya iblis kayak gitu. Jadi antara alumni senior, junior itu sama, harus sama-sama saling merangkul gitu, harus saling merangkul. Sama-sama santrinya Ki As'ad, sama-sama santrinya almarhum Ki Syamsul Arifin. Jadi jangan mentang-mentang engkau senior kakek berubah hari kakek. Itu bahasanya iblis, jangan dipakai. Nah iblis itu Nah jadi ketika Adam sudah diciptakan selesai ya, kemudian Allah menguji para malaikat termasuk Azazil itu. Semua malaikat disuruh sujud kepada Allah. Disuruh sujud untuk menghormati Adam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, bukan sujud ubudiyah, bukan, tapi sujud lil hurmah untuk penghormatan. Ya. Nah seluruh malaikat itu tunduk, artinya melaksanakan perintah Allah untuk sujud. Sementara satu yang tidak mau, yaitu Azazil ini, karena dia merasa cemburu, gak terima. Wah ada anak baru kemarin gitu kan. Nah ketika Allah tanya kenapa kamu gak mau bersujud kepada Adam padahal sudah aku perintahkan kata Allah. Nah jawaban iblis adalah ana khairum minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar gitu kan. Jadi aku lebih baik darinya wahai Allah. Engkau menciptakan dia dari segumpal tanah gitu. Sementara engkau ciptakan dari api. Walaupun sampai sekarang kita masih belum bisa menerima alasan iblis ya, kenapa api itu lebih baik dari tanah. Itu sebenarnya perlu kita tanyakan pada iblis, alasannya apa? Padahal kan sama-sama unsur alam sebenarnya kan. Jadi iblis mengatakan itu kata-kata, jadi titik tekannya di sini, stressingnya ya, di ana khairum minhu itu. Nah ini kemudian yang menjadi penyakit bawaan di antara para orang-orang hamba Allah di zaman sekarang, mulai zaman dulu bahkan ya. Nah biasanya penyakit seperti ini banyak menimpa orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah. Entah berupa harta, entah berupa ilmu, entah berupa jabatan, kedudukan atau apapun. Itu bahayanya. Jadi ketika ada perasaan, misalnya orang diberi anugerah ilmu oleh Allah, kemudian muncul perasaan saat melihat orang lain, dia merasa ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Jalawi raju aja. Menengkok ngaro kitab lah ekakan gitu. Misalnya gitu, ada perasaan seperti itu bahaya. Itu adalah penyakitnya iblis. Itu namanya virus iblisiah itu. Itu lebih berbahaya daripada virus corona itu. Kalau virus corona kan cuma membunuh jasad kita kan. Tapi kalau virus iblisiah ini justru membunuh ruhani kita berbahayanya. Nah makanya harus dihindari. Penyakit ana khairum minhu itu ya. Jadi jangan sampai sekali-kali kita itu merasa lebih baik dari orang lain, apapun kelebihan yang kita miliki, entah dari segi ilmu, entah dari segi jabatan misalnya, entah dari gelar, entah dari senioritas misalnya, seterusnya. Jangan sampai. Nah ini peringatan untuk kita semua ya. Jadi semoga kita diselamatkan dari virus iblis ini. Nah perasaan yang khairum min katsirin min ibadillah itu, kata beliau, itu adalah pengaruh dari hayalan yang dimunculkan oleh hawa nafsu si ulama su itu ya. Nah ini harus kita waspada, harus kita. Fakun maka adalah engkau, kata beliau musannif,
Ayyuhat talib, wahai para pencari gitu. Para pencari ridho Allah. Kita ini termasuk para pencari ya. Minal fariqil awal, maka adalah engkau termasuk golongan orang-orang yang pertama itu, golongan pertama yang sebelumnya itu. Jadi kita berusaha, kata beliau, didorong untuk berusaha menempatkan diri kita pada golongan yang pertama itu, yakni orang-orang yang mencari ilmu murni untuk mengharapkan ridha Allah, untuk menjadi bekal nanti di kehidupan akhirat. Wahdhar, dan hati-hatilah engkau, antakuna, ada siapa engkau, minal fariqis tsani, dari kelompok yang kedua. Jadi kita hati-hati, waspada, jangan sampai terjerumus atau terjebak masuk ke dalam golongan yang kedua itu. Khawatir termasuk orang yang belum sempat bertaubat, kata beliau. Syukur-syukur kalau misalnya masih diberi kesempatan bertaubat oleh Allah dari kesalahan niatnya itu di kelompok yang kedua. Fakam, maka betapa banyak, kata beliau, mimmusawifin, dari orang yang menunda-nunda, ajalahu, kepada datangnya ajal. Sebentar ya. Fakam mim musawifin ajalahu al ajalu gitu ya. Fakam, maka berapa banyak mim musawifin, dari orang yang suka menunda-nunda, ajala, datang hu, kepada musawif, al ajalu, apa ajal. Artinya gini, selama kita masih diberi kesempatan saat ini untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri, maka lakukanlah. Jangan sampai engkau menunda-nunda, kata beliau. Karena banyak orang yang suka menunda-nunda itu kemudian didahului oleh ajalnya. Ajalahu, mendahului atau datang hu, kepada musawif, al ajalu, apa ajal, qoblat taubati, sebelum taubat. Ini naudzubillah min dzalik ya. Makanya mumpung masih ada kesempatan sisa umur, kata beliau, masih ada waktu dan seterusnya, kita segera untuk belajar berbenah diri itu, memperbaiki diri ya. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang paling besar sesuai dengan kadar kemampuan kita itu. Fakhosiro, sehingga menjadi rugi siapa musawif itu kalau dia menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Wa iyyaka tsumma iyyaka. Ini bahasanya Bang siapa itu? Bang Napi itu. Waspadalah, waspadalah gitu ya. Ini bahasanya wa iyyaka tsumma iyyaka gitu. Waspadalah, waspadalah. Antakuna, agar jangan sampai ada siapa engkau minal fariqis tsalis, termasuk golongan kelompok yang ketiga itu. Fatahlika, sehingga menjadi binasa siapa engkau, helakan, dengan kebinasaan atau kerusakan, la yurja, yang tidak bisa diharapkan lagi, ma'ahu, bersama helak, falahuka, apa keberuntunganmu. Artinya beliau itu memberikan peringatan kepada kita untuk waspada, menjaga diri kita jangan sampai terjerumus ke dalam kelompok yang ketiga ini, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang binasa ya. Yang mana dengan kebinasaan itu sudah enggak bisa diharapkan lagi keberuntungan kita itu. Wala yuntadharu, dan tidak bisa ditunggu lagi solahuka, apa kebaikanmu. Ini bahayanya ketika kita terjebak pada kelompok yang ketiga ini ya. Nah jadi sampai di sini barangkali kita perlu mengingat-ingat kembali ya, tiga kelompok yang sebelumnya sudah kita bahas itu. Jadi kalau kata beliau, kalau bisa kita masuk kelompok yang paling ideal itu ya, yakni kelompok yang pertama, yang ketika mengawali di dalam mencari ilmu itu dia betul-betul tiada lain hanya murni untuk mengharapkan ridha Allah, bukan untuk yang lainnya. Bukan berarti begini ya, bukan berarti kita itu enggak boleh punya cita-cita, misalnya punya impian, punya harapan. Ini mungkin perlu dijelaskan kepada anak didik ya, bagi teman-teman yang punya murid, punya santri dan sejenisnya. Bukan tidak boleh untuk bercita-cita, bukan tidak boleh untuk bermimpi atau mempunyai harapan, tidak. Tapi sebenarnya yang ingin beliau tegaskan adalah bagaimana di akad awal ketika mencari ilmu itu jangan sampai salah di dalam menata pondasi niatnya. Itu sebenarnya yang terpenting. Masalah nanti dengan ilmunya dia menjadi PNS, menjadi pejabat, menjadi dewan, itu urusan lain, itu anggap bonus dari Allah. Yang terpenting adalah bagaimana penataan di awal ketika mencari ilmu, itu yang ingin beliau tanamkan sebenarnya. Bukan untuk memutus harapan anak-anak kita dalam bercita-cita, berobsesi dan seterusnya, bukan. Tapi yang terpenting, kalau orang bahas kalau orang buat skripsi itu yang terpenting adalah landasan teoritisnya atau landasan ideologisnya, itu yang harus ditanam.
Nah, ketika landasan itu kuat, kokoh, murni lillahi ta'ala, maka otomatis fadilah-fadilah yang lain akan datang dengan sendirinya. Dan itu bukan menjadi tujuan lagi sudah menjadi konsekuensi logis dari keikhlasan orang itu. Makanya ketika di awal mencari ilmu, kata beliau, yang paling penting ditata dulu adalah pondasi niat itu. Jadi bukan berarti kalian tidak boleh bermimpi, kata beliau, bukan itu maksudnya, bukan. Tapi beliau sebenarnya ingin menempatkan kita pada posisi yang ideal sebagai seorang pencari ilmu. Saya kira ini ya, semoga bermanfaat. Fa in qulta wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad.